Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah usul sunnah, di mana Imam Ahmad menjelaskan meninggalkan bid'ah. Telah dijelaskan definisi dan sedikit dari bahaya bid'ah. Kita tambahkan, kemarin telah dijelaskan tentang bahaya bid'ah dari sisi an-naql, penukilan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga penukilan dari qaulus salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Iya, sudah kan? Dari kalangan salafus. Adapun dari sisi yang lainnya, dari sisi nazar, penelitian dan secara akal, maka disebutkan di sini beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah tentang bahayanya bid'ah, wa huwa ahsanu min taqallum fi sya'nil bid'ah. Beliau yang paling terbaik di dalam berbicara tentang masalah keadaan bid'ah. Amman nazar fa min wujuh. Adapun secara penelitian bahayanya bid'ah, yaitu ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, anau qad alima bitajarub wal khibrah asariyah fil alam min awali dunya ila al-yawm anal uqul ghairu mustaqila bi masalihiha istijlaban laha aw mafasidiha istidfa'an laha. Yang pertama, bahwasannya sungguh telah diketahui dengan penelitian dan percobaan bahwasanya di alam semesta ini, dari semenjak awal terciptanya dunia sampai hari ini, bahwasanya akal itu tidaklah terpisah dengan kemaslahatannya. Iya, tidak akan terpisah. Artinya di dalam memperoleh maslahatnya atau di dalam menolak mafsadatnya, bahayanya, tidak terpisah. Nah, yang kedua, anna syariah ja'at kamilah, bahwasanya syariat itu datang dengan sempurna. La tahmilu ziyadah. Kalau yang pertama itu maksudnya bagaimana? Artinya pertimbangan akal, itu mesti tidak akan terlepas dengan fitrah manusia yang bersih, itu tidak akan terlepas dengan apa? Bimbingan syariat. Kalau mereka menganggap ini baik, dengan pikirannya, kalau akal yang sehat, mesti apa yang dia anggap baik, dia timbang dengan syariat. Karena syariat mengatakan itu baik. Tapi kalau syariat itu mengatakan rusak, pasti akal yang sehat, itu akan mengatakan itu rusak. Nah, makanya tidak akan terpisah kemaslahatan akal itu dengan akal itu sendiri dengan syariat. Yang kedua, bahwasanya syariat itu sempurna. La tahmilu ziyada wala nuqsan. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Lianna Allah Ta'ala qala fiha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian itu Islam sebagai agama. Artinya yang kedua di sini adalah orang yang dia memahami, akal yang sehat memahami
Kalau Allah nyatakan agama itu telah sempurna, otomatis yang namanya sempurna itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Ya, sempurna. Kalau ditambah lagi, justru rusak. Kalau dikurang, makin rusak. Maka seseorang yang dia memahami bahwasanya syariat itu datang secara sempurna, maka dia tidak akan berani untuk menambah. Kalau nambah, itu bid'ah. Kalau kurang, juga sama, itu adalah bid'ah. Nah, yang ketiga, annal mubtadi' mu'amidan li syara' wa masyaqan lah. Nah, karena seorang ahlul bid'ah adalah orang yang menentang syariat. Kenapa? Kalau kita paham dari tadi, ya, seorang mubtadi yang dia membuat perkara-perkara baru di dalam agama, berarti kan secara otomatis dia menentang bahwasanya syariat itu telah sempurna, ya kan? Maka disinilah bahayanya bid'ah. Karena bid'ah, iya, akan menyeret seseorang untuk secara tidak langsung menyatakan agama itu tidak sempurna. Nah, karena pembuat syariat ini telah menentukan jalan bagi seorang hamba secara khusus, iya, dengan cara khusus. Maka ketika ada seorang mubtadi' yang dia memberikan perintah atau larangan, berarti dia menentang perintah dan larangan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini secara singkatnya, kita tidak panjang lebar dalam menjelaskan masalah ini. Yang keempat, anal mubtadi qad nazala nafsahu manzilatal mudahi syarr. Sesungguhnya ahlul bid'ah itu telah memposisikan dirinya sebagai penanding bagi pembuat syariat. Nah, kenapa? Li'anna syari wada'a syara'i wal azamul khalqal jari ala sunaniha wa sara huwal munfard bidzalik. Karena pembuat syariat telah meletakkan syariat-syariat dan mengharuskan kepada makhluk untuk berjalan dalam sunnah dari syariat tadi, ya kan? Berarti ketika mubtadi itu membuat satu ajaran, membuat satu amalan begini-begini, bahwasanya sunnahnya begini, padahal tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, berarti dia telah menandingi syariat di dalam menempatkan jalan-jalan bagi seorang hamba yang telah ditetapkan oleh syariat. Mahum ya? Ini bahayanya bid'ah dan ahlul bid'ah. Maka dengan inilah dianggap seorang mubtadi sebagai mudahiyan di syariat, menandingi pembuat syariat. Yang kelima, annahu tiba'ul hawa. Nah, iya, orang yang dia atau seorang mubtadi' adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Li'annal aqla idza lam yakun muttabi'an lisyara' lam yabqa lahu illal hawa wasyahwah. Wa anta ta'lam ma fi itibail hawa wa annahu dhalal mubin. Karena akal, maksudnya akal yang sehat tentunya, iya, sebuah akal, kalau dia tidak mengikuti syariat, tidak akan tersisa bagi akal itu kecuali mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Itu akal. Kalau akal tidak mengikuti syariat, sudah dia mengikuti hawa syahwatnya. Dan kau mengetahui apa yang terjadi di dalam mengikuti hawa nafsu, yaitu apa? Ad-dhalal mubin, kesesatan yang nyata. Ini bahayanya bid'ah. Kemudian kita bahas yang berikutnya adalah jenis-jenis bid'ah.
Iya. Secara garis besar seperti yang sudah kita jelaskan, bahwasanya bid'ah itu ada yang kubra wa sughra. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah. Mafhum? Ada bid'ah yang kafirah, ada bid'ah yang mufassiqah. Itu pembagian secara garis besarnya. Kita ulangi, secara garis besar bid'ah itu terbagi yang pertama adalah bid'atul kubra, atau dengan istilah lain bid'atul i'tiqadiyah, atau dengan istilah lain bid'ah mukaffirah, yaitu yang menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam. Ada yang namanya bid'ah sughra, atau yang disebut bid'ah amaliyah, atau bid'ah apa tadi? Yang pelakunya tidak, atau mufassiqah. Iya, yang hanya sampai tingkatan fasik, tidak keluar dari Islam. Dan kaitannya berbeda-bedanya tingkatan bid'ah ini sesuai dengan berbeda-bedanya pula keterkaitan bid'ah itu dengan beberapa perkara. Disebutkan oleh para ulama, bid'ah itu bisa yang pertama terkait dengan masail usul wa masail istihad. Masalah-masalah yang pokok yang tadi masalah-masalah yang termasuk usul, pokok prinsip, atau masalah-masalah istihad. Nah, yang kedua terkait dengan kaidah usul wal i'tiqadiyah wal amaliyah, wal furu' i'tiqadiyah wal amaliyah. Yang kedua terkait dengan kaidah-kaidah. Biasanya kan ahlu bid'ah itu pakai kaidah-kaidah ya. Kaidahnya begini, kaidahnya begini. Nah, di sanalah muncul berbagai macam bid'ah. Adanya kaidah usul dalam masalah i'tiqad ataupun masalah amaliyah atau masalah ibadah. Atau masalah cabang-cabangnya dalam masalah i'tiqadiyah maupun dalam masalah amaliyah. Yang ketiga terkait dengan perkara-perkara yang daruri, yang darurat, atau perkara yang hajiat, perkara yang memang dibutuhkan, atau takmiliyat, atau dalam masalah perkara-perkara yang itu hanya sebagai penyempurna saja. Nah, atau terkait bid'ah itu dalam masalah secara menyeluruh. Iya, menyeluruh. Atau masalah bagian-bagiannya. Ada juga terkait bid'ah itu masalah hakiki, ada juga bid'ah idhafi yang nanti dalam masalah ini kita bisa pelajari dalam kitab-kitab yang mutawalat. Ya, ini hanya sekedar mengetahui bahwasanya bid'ah itu muncul dari keterkaitan ini. Ya, hakikat bid'ah ada yang memang bid'ah itu idofi. Maksudnya idofi itu misalnya seperti speaker misalnya. Ada yang menganggap itu adalah bid'ah, padahal itu bukan bid'ah secara agama. Atau masalah idofi itu misalnya menambah-nambah dalam rakaat, itu namanya bid'ah yang dia bersandar kepada salah satu ibadah. Kalau bid'ah hakiki memang betul-betul tidak ada kaitannya dengan syariat. Muncul baru, betul-betul baru. Iya. Yang itu memang tidak ada di dalam Islam. Itu bid'ah hakiki. Contohnya apa? Contohnya apa? Menyembelih kepala misalnya langsung harus ditanam. Itu kan betul-betul hakiki, tidak ada. Nggak ada hubungannya dengan syariat Islam. Nah, mafhum ya?
secara ringkasnya begitu. Insya Allah paham lah, mudah. Kalau idofi itu misalnya kaitannya dengan hubungan ibadah, ya, misalnya ditambah rakaatnya, atau ketika takbir begini-begini, atau ketika takbir Allahu Akbar dia diam saja begini seperti yang dilakukan oleh Syiah. Itu kan terkait dengan ibadah. Ada syariatnya enggak di dalam sholat? Ada, tetapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Allahu Akbar kemudian dia ihsan. Itu namanya bid'ah yang kaitannya dengan ibadah, ya, terkait dengan pensyariatan ibadah. Nah, biar kita paham. Selesai kan? Ya pas. Nah, demikian tentang jenis-jenis bid'ah. Dari semuanya itu muncul tadi bid'ah secara garis besar. Bid'ah apa? Kubra dan bid'ah sughra. Nah, kemudian yang disebut juga bid'ah apa? I'tiqadiyah, bid'ah amaliyah, atau disebut juga bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Yang nanti insyaallah kita akan bahas pula tentang siapa yang dikatakan ahlu bid'ah dan siapa yang dia dikatakan telah lepas dari ahlu sunnah dengan sebab bid'ahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya anak mohon maaf, waktunya sudah selesai dan insyaallah dilanjut dengan sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kepada